Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Abuya juga keluarga dan juga yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Buya, apakah benar kalau seorang anak laki-laki itu adalah milik ibunya? Saya suka dengar tuh mengenai hal itu. Lalu saya pernah suatu ketika membaca status WhatsApp dari seorang anak bahwa dia menyatakan kurang lebihnya begini, bahagiakanlah dirimu sendiri terlebih dahulu, baru kamu membahagiakan orang lain. Dan si anak itu merasa apa-apa yang sudah diraih dan didapatnya sekarang ini hasil dari kerja kerasnya. Apa? Lalu, hasil dari? Hasil dari kerja kerasnya gitu Bu ya. Lalu kita sebagai orang tua bagaimana menyikapi dan menghadapi anak-anak yang punya pemahaman demikian? Mohon penjelasan dari Bu ya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna milik. Siapakah yang memiliki kita? Yang memiliki kita adalah Allah. Adapun masalah berpura-pura memiliki adalah, hai istriku, kau adalah milikku. Hai suamiku, kau adalah milikku. Hai cintaku, kau adalah milikku. Ini adalah milik-milik, adalah pemilikan dalam urusan mencintai, kasih sayang. Nah memang anakku yang milikku dalam bahasa kita. Mungkin yang dimaksud masalah tanggung jawab, kewajiban, kan begitu ya. Mungkin seperti itu. Seorang anak laki-laki sampai kapanpun dia, yang nomor satu yang harus dijaga, dimuliakan adalah orang tuanya. Bandingannya kalau seorang istri setelah menikah maka yang menjadi imam adalah suaminya, maka yang harus diutamakan adalah suaminya. Dan ini harus dipahami, bukan berarti merendahkan bapak ibunya, ini kebodohan. Suami yang bodoh kadang begitu memahami sepotong kata-kata ini dengan kesombongannya. Kamu tuh sudah diberikan kepada saya oleh bapak ibumu, kamu jangan ke sana lagi. Oh, Anda ini laki-laki bodoh, tolol, goblok, geblek. Saya sedih dengan sebagian laki-laki dengan kebodohannya melarang istrinya untuk kepada orang tuanya. Ini kan makanya lakopnya saya kasih perpanjang tadi biar faham orang yang punya sifat semacam itu. Suami yang baik akan selalu berkata kepada istrinya, hai istriku, memang kau sudah diserahkan kepadaku, tapi ketahuilah, dan memang kewajiban pertama adalah aku, tapi ketahuilah, aku sangat bangga kalau kau ternyata menjadi istri yang bisa berbakti pada bapak ibumu. Maka aku izinkan kau berbakti pada ibumu, bapakmu sepuas-puasmu. Baru laki-laki hebat itu. Nah ini coba ya saya mempermasalahkan memang orang tidak bisa baik. Seorang suami akan bangga dong kalau dia punya istri sangat bakti pada bapak ibunya, karena istri berkah, layak untuk dibuahi di perutnya anak soleh, karena dia punya istri yang sangat bakti bapak ibunya. Dan jujur laki-laki soleh nggak bakal mau nerima perempuan yang nggak bakal perhatian pada bapak ibunya. Enak disuruh yang ke rumah ibumu, enggak mau. Waduh, ini sama ibu yang lahirin saja kurang ajar, giliran saya tua dibuang juga kurang ajar. Buang duluan ini perempuan kayak begitu tuh, perempuan tidak berguna dia. Harus paham makna ini. Nah, ini adalah makna kewajiban, bukan berarti kewajiban yang lain tidak ada. Seorang anak laki-laki tentu bapak ibunya harus sampai kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa kebahagiaanmu di akhirat dengan bakti pada orang tua, di dunia pun juga dengan bakti pada orang tua. Jangan macam-macam dengan orang tua, hukuman akan Allah berikan di dunia. Nah ini seperti itu, maka berjuang. Kemudian kalimat yang terakhir tidak tahu sumbernya dari mana. Makanya ibu kalau kalimat hikmah itu tahu sumbernya, ini dari setan atau dari siapa ngomong itu? Bahagiakan dirimu sendiri, kemudian setelah itu membahagiakan orang lain. Apa maksudnya? Bukankah cara hebat adalah di saat kebahagiaanmu adalah di saat membahagiakan orang lain, berarti kamu orang hebat. Kan begitu Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan begitu. Kaidah Nabi, tidak tahu itu rumus dari mana. Makanya ibu kalau mendengar kalimat-kalimat jangan langsung comot-comot dari sana sini, dari sinetron dan sebagainya nih misalnya. Nah, ini bahaya.
Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imanmu sempurna benar kalau kau mencintai, kalau kau menemukan kesenangan pada orang lain seperti kesenangan untuk dirimu sendiri. Jika dia senang, maka aku akan senang. Itu baru mukmin sejati. Dia bahagia, aku bahagia. Egois, temannya iblis, dia bahagia, aku ngiri. Aku bahagia, biar aku sendiri. Yang lain urusan lo. Mana hidup baik begitu? Nah ini mestinya kebahagiaan kita itu kapan? Kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ada pada dirimu adalah di saat engkau bisa menjadikan orang di kiri kananmu bahagia. Kebahagiaan seorang ibu sejati bukan berarti harus dia senang. Seorang ibu rela menahan lapar demi anaknya yang penting bisa makan. Senang kok ibu. Anaknya kenyang, beliau lapar loh ya. Coba kalau pakai rumus tadi, bu kenyang dulu, ngapain anaknya kasih makan, biarin deh mati, ibu kenyang aja deh, ayo. Oh itu kalimat yang enggak, makanya dari mana? Makanya anak-anak muda ini kalau belajar kalimat-kalimat begitu bisa senengkan dirimu sendiri, maksudnya apa? Itu yang ada adalah di pesawat. Kalau ternyata kurang oksigen, pakai oksigen dulu sebelum yang lain, karena untuk menolong. Itu kan di pesawat. Jangan pakai oksigen, kamu sesak nafas nanti. Pakai dulu oksigen, biar kamu teker bisa nolong orang, nolong anak kecil. Nah, kemudian jika ada orang anak berkata bahwasanya semua ini adalah jerih payahku dan sebagainya, kesombongan tidak akan membawa kebahagiaan. Yang melahirkanmu siapa, nak? Yang gedekan kamu siapa, nak? Nggak punya bakti pada orang tua, sok banget. Sekolah dengan kecerdasannya, iya, kamu cerdas, kamu hebat. Tapi ayahmu dengan jerih payahnya, banting tulang meres keringat, lihat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lihat, hanya untuk nyekolahkan kamu. Setelah kamu sukses berkata, ini jerih payahku, sombong. Dia adalah temannya Qarun, temannya Firaun, temannya Namrud. Tetapi orang hebat adalah pandai berterima kasih. Terima kasih yang sesungguhnya memang kepada Allah. Tapi Allah tidak menerima terima kasihnya seorang hamba kecuali dia berterima kasih pada manusia. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia, belum terima kasih pada Allah. Jadi begitu, maka itu adalah kalimat yang benar. Jadi saya sukses, tentu dibalik kesuksesan Allah melalui tangan ibundaku, ayahandaku, sahabat karibku, guruku. Oh, itu nama bakti. Bakti yang sesungguhnya. Jadi tolonglah anak-anak muda hari ini kalau dengar perkataan-perkataan yang katanya kata-kata bijak itu, kembalikan dulu dong, cocokkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, supaya kita selamat, kita waspada. Jadi anak ibu adalah milik Allah, tapi dia wajib berbakti pada ibu. Apakah milik ibu? Ya milik ibu, milik bapak, milik istrinya juga dong, milik anaknya juga, milik sahabatnya. Anak kita milik orang banyak. Karena apa? Anak kita pandai berbagi, anak kita baik, senang berbuat baik, maka anak kita milik semuanya. Sampai kalau ada orang yang punya pengabdian kepada umat, misalnya orang berkata, ayahmu itu milik umat, wahai anak-anak, ayahmu ini milik umat, maka ya tolong kamu faham ya. Ustadz-ustadz itu kan biasanya ngomong begitu, ustadz milik umat, jika anaknya jarang kebagian. Makna milik umat bagaimana maknanya? Milikku ada akta notaris. Ya tidak begitu. Baik, semoga Allah menjaga, semoga putra-putri kita putra-putri yang pandai berbakti, dan Allah mudahkan kita untuk berbakti. Semoga anak kita, orang tua kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.